Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang dina konten sastra dina channel sastra hingga kita dina ngobrol kamari teh cina aya request nyata nyari harusna ku bahasa bahasa Indonesia wae cina jadi ngerti Madana bikin Sunda kaleresan pengen ngobrol ayeuna bade ngabahas halal haram jeung barokah ya manfaat biar jadi bendu kangge orang sadaya nyata ayeuna urang nglebetkeun pengertian halal sareng haram kami secara singkat atau secara sederhana pengertian halal yaitu jadi bahasa Indonesia pengertian halal yaitu boleh, haram itu tidak boleh. Nah, kalau misalkan yang lebih dalam lagi halal itu suatu menurut saya ya halal itu yang tidak mengandung resiko baik itu dalam mengusahakannya atau mendapatkannya maupun mengonsumsinya dalam jangka dekat atau panjang. Sedangkan haram itu mengandung resiko, ada resikonya dalam ikhtiar untuk mendapatkannya maupun mengonsumsinya jangka pendek jangka panjang begitu. Misalkan kalau kita cari uang dengan kerja, nah itu halal secara syariat. Sedangkan kalau maling itu haram secara syariatnya. Dan kalau misalkan kalau halal itu buat untuk keluarga ya kan baik-baik saja. Sedangkan kalau misalkan kita maling nih cari nafkah dari hasil maling, curi, merampok, begal atau semacamnya yang mengandung risiko atau yang tidak dianjurkan oleh hukum ya, maka kalau misalkan kita nggak ketangkap, nggak ketahuan, otomatis menjadi daging, darah, tulang untuk keturunan kita. Maka yang mengandung resiko ke depannya keturunan kita, kasihan atuh ya. Karena keturunan kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba kena resikonya. Nah, makanya yang baik-baik saja lah ya dalam mencari nafkah atau mencari rezeki gitu. Ya, nah, misalkan contoh lagi daging anjing haram, daging babi haram ya. Haram menurut syariatnya apa? Misalkan kita mengonsumsi daging, memakan, terus kena kulitnya, air liurnya, itu tuh haram menurut hukum syariatnya ya. Menurut syariatnya haram. Tapi kalau misalkan cuma kena kulit, liurnya atau kulit atau bulunya ya, itu bisa langsung dicuci saja untuk menghilangkan najisnya. Basuh dulu pakai tanah berem ya, tanah merah dan air, dibilas dengan air 7 kali gitu. Terus misalkan kenapa nggak boleh dikonsumsi, karena menurut penelitian itu
terkandung cacing pita di dalamnya. Cacing pita itu mau, katanya ya, mau dimasak suhu berapa derajat pun tidak akan mati. Jadi sangat beresiko mungkin dalam berbulunya atau dalam membunuhnya, ya sangat beresiko. Jadi haram menurut syariat. Kalau menurut hakikat, kenapa kita tidak boleh mengonsumsi atau kena itu najis? Ya. Kita jangan mendekati sifat atau kita memiliki sifat seperti anjing, seperti babi. Itu haram. Kenapa haram? Karena kita beda, kita manusia, anjing, babi adalah hewan. Nah, perbedaannya, kalau manusia meninggal nggak cuma bilatung, nggak cuma ada bilatung, tapi kita pun harus memperhitungkan amal baik, amal jelek. Sedangkan untuk hewan, anjing, babi yang disebut haram, mereka mati cuma belatungan, nggak mungkin memperhitungkan amalnya kan itu. Karena babi, anjing itu diciptakan untuk mengisi dunia, ya, untuk melengkap. Anjing sebagai penjaga, babi sebagai salah satu untuk penyeimbang ekosistem di hutan, begitu. Ekosistem atau hal penyeimbang di hutan itu peran masing-masing punya peran, dan sedangkan manusia tidak boleh berperan seperti hewan. Mungkin ya yang diharamkan anjing, babi, umumnya yang sering kita dengar. Tapi kalau misalkan contoh hewan, banyak contoh hewan ya, sifatnya, sikapnya yang jelek itu nggak boleh kita tiru sebagai manusia. Haram hukumnya. Manusia punya haknya. Jangankan hewan, hak setan pun tidak boleh kita miliki, karena akan menerima siksa. Kita akan mempertanggungjawabkan dari sikap sifat setan atau sifat sikap hewan, karena kita adalah manusia. Kalau memiliki sifat-sifat mereka, kita harus memisahkan, harus memperhitungkannya gitu. Jadi makanya ada siksa cek Sunda aya mamalana, aya balitungana tah gitu. Jadi kita tuh tidak boleh ya, misalkan kalau anjing aya nu tuh ya, ada yang lewat, ada yang nggak kenal, menggonggong. Nah, seperti kita kalau manusia ada yang kenal, ada yang nggak kenal, enaknya aja ngomongin gitu, menjeleki. Nah, itu tuh nggak boleh ya, karena bakal diperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat, baik buruk, besar kecilnya, akan ada perhitungannya di dunia atau di dunia langsung maupun kelak di akhirat. Misalkan babi, kenapa babi sifatnya, kan babi mah lempeng, cenah mah beungan ya, nggak ada lehernya katanya, padahal ada, tapi lurus. Nah, artinya coba Sunda nama bedegong, kalau bahasa Indonesia yang sulit dikasih tahu, sulit diberitahu ya, mereka dong atau keras kepala. Nah, gitu ya, nggak boleh itu ya. Kalau misalkan kita suka beritahu, tidak suka dengan sikap orang lain, ingatkan
karena sifat manusia adalah untuk saling mengingatkan. Jika tidak ingin mengingatkan, jangan menjelekkan. Jika tidak ingin diingatkan, tidak mau diingatkan, berarti kita bukan manusia gitu. Nah, itu ya. Terus misalkan apa namanya, halal ya, ada halal haram, terus itu. Jadi kalau misalkan yang halal itu yang boleh atau yang tidak beresiko dalam ikhtiarnya, dalam mengonsumsi jangka panjang atau jangka pendek, sedangkan haram ada risiko tertentu atau perhitungannya gitu ya. Terus halal ya, tapi halal belum tentu berkah. Gimana tuh, kan halal tuh harusnya berkah, tapi ini halal tidak berkah. Iya, halal belum tentu berkah, tapi berkah sudah pasti halal begitu ya. Gimana katanya halal tapi tidak berkah? Contohnya kita jualan, berdagang, tapi dalam berdagangnya tidak jujur. Kan berdagang tuh halal ya, boleh, tapi tidak jujur. Tidak jujurnya dari segi apa? Dari segi timbangan dikurangi atau pakai pengawet yang membahayakan, itu membahayakan atau merugikan orang lain. Dan tidak berkahnya apa? Kalau ketahuan kita bisa tutup, menjadi aib. Tidak ketahuannya gimana? Hartanya tidak akan menambah, ataupun kalau menambah ditukar dengan kesehatan diri kita atau keluarga kita, itu nggak berkah. Contohnya kita misalkan berdagang jujur nih, jujur, tidak terlihat kaya atau tidak bergelimbangan harta, tetapi tidak pernah sekalipun ke rumah sakit satu keluarga kita dan keluarga kita, dan setiap harinya berkecukupan, perlu apa ada, biaya sekolah, kuliah, ataupun mau beli apa ada uangnya, tapi tidak menumpuk tengah gunung pada bahasa namanya itu berkah. Halal berkah, itu hartanya berkah. Gimana kalau misalkan harta yang tidak berkah, halal tidak berkah? Kita berdagang, kita punya perusahaan besar, cabang di mana-mana, jangan coba berbahasa mah duit teh kun beju layah di tengah imahnya, di pantai di lawang pantok gitu. Atau kau ada hal berbahasa rekening kuatkan kau ayah 10 duit kau miliaran itunya, perusahaan cabang di mana-mana, wah indukna cabangna loba, tetapi ya banyak ya di mana-mana hartanya, tetapi makannya di gram, makannya banyak dilarang. Itu kita berarti harta kita tuh tidak berkah ya, karena tidak ada kenikmatan. Coba ya, harta di mana-mana, bolak-balik ke rumah sakit, capek tuh ya, diperiksa dokter, terus diatur makannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus sekian gram, harus sekian banyaknya, nggak enak atau diatur makan. Coba yang berkah, wah mau makan apa aja, wah sehat, belawak banget, gitu, menikmatan, nggak pernah sakit. Caranya gimana? Halal atau berkah? Yang pertama jujur ya, jujur dalam berdagang, tidak, kedua tidak, kalau udah jujur ya pasti nggak bakal merugikan pelanggan.
nggak bakal mengambil resiko ataupun yang beresiko kita dalam memberi untuk pelanggannya, atau misalkan kerja yang kerja sehari-hari jujur, kerja apa yang diperintah sama bos, yang ditugaskan dikerjakan dengan rapi, dengan giat, terus naik jabatan, berkah. Tapi kalau misalkan tidak berkah, apa kerjanya tuh lihat bos saya dulu kan karena gitunya. Misalkan ada bos baru kerja, sibuk cari pekerjaan. Kalau misalnya nggak ada bos, aleh saja, dia mendapat gaji, tapi gaji tersebut per bulannya habis saja, tidak tersisa sedikit, padahal dia tidak belanja banyak, tidak mengeluarkan banyak, tidak berkah gitu. Dan terus misalkan dari sebagian harta kita tidak dijakati atau tidak pernah sedekah ya, misalkan zakat fitrah ya setahun sekali pas mau lebaran, aduh kira aku setahun sekali, tapi rezeki yang berkah tiap hari, ya rezeki pengen berkah tiap hari, tiap menit, tiap jam, tapi zakatnya setahun sekali, ya jangan lah ya. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, ya harus ya seperak dua peraknya atau 2,5 dari gaji, 25% dari gaji, ya silakan atur ya, berapapun yang mau kita sedekahkan. Misalkan yang sudah berkeluarga, ya berunding dulu dengan suami, dengan istrinya, kira-kira berapa, mau per bulan, mau per minggunya ya, apakah kita akan berkurang? Tidak. Misalkan kita menerima gaji per bulan itu 1 juta dan 25.000-nya kita pakai zakat ya, infak atau sedekah atau apalah namanya, untuk orang lain dan bermanfaat, bikin mereka bahagia, hatinya sedalam-dalamnya. Nah itu yang tepat sasarannya. Terus nggak bakal berkurang ya, duit kita tetap kayak 1 juta, uang kita tetap 1 juta, nggak mengurangi, nggak jadi 9.975, enggak, tetap aja 1 juta udah dikasih. Kenapa bisa gitu ya? Coba aja sedekah ya, coba mau eksperimen, yang mau coba aja kalian punya uang berapa, sedekahinnya berapa, misalkan sebulan sekali, terus catat beli belanjaan, setiap harinya beli apa aja, selama 1 bulan itu pengeluarannya berapa aja, terus bandingin sama bulan depannya dengan sedekah yang sama, dengan pengeluaran yang sama, pasti akan beda hasil. Bedanya apa? Di sisa. Coba aja di sisanya, pasti ada sisanya kalau yang disedekahin. Kalau yang enggak sih disedekahin nggak bakal bisa ya, kira-kira begitu ya, pengalaman, karena pengalaman sih. Cuman kan kayaknya kalau misalnya nggak boleh dibuktiin, kayaknya bulan depannya bisa jadi kayak gitu. Yang diceritain ya yang sudah ya pengalaman, bukan kayak cuman informasi atau pengalaman orang lain ya, tapi benar-benar pengalaman sendiri ya, seperti itu. Coba aja, misalkan kita mau nabung ya, pengeluarannya minimal besar. Misalkan kita punya amalan sedekah apa gitu ya, per bulan atau per minggu, ya udah jangan dikasih tahu
misalkan yang masih sendiri. Tapi kalau misalkan yang sudah punya keluarga, kalau wanita itu wajib diinfokan kepada suaminya, sedangkan suami itu lebih baiknya bicarakan kepada istrinya. Enggak juga nggak apa-apa, asalkan jangan mengurangi uang dapur, tiba-tiba minta ya buat sedekah tapi nggak bilang buat sedekah, jangan. Kalau gitu, kalau kita misalkan punya uang yang suka ngerokok ya, misalkan biasanya sehari 2 bungkus, nah jadi sehari setengah bungkus, yang buat 1,5 bungkusnya pakai sedekah, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan minta lagi dari istri motong uang dapur ya harus bilang, harus jujur, buat sedekah ya sedekah, jangan bilang sedekah buat hal lain ya. Itu halal, haram, dan sedekah ya. Jadi misalkan kalau haram ya jangan tanya ya, kalau haram udah pasti nggak berkah ya. Terus bagaimana katanya kalau misalkan kita mencuri atau uang yang didapatkan bukan dari cara, bukan dengan cara yang halal. Misalkan anak pencuri jadi ustaz, atau anak pencuri jadi pintar dan sebagainya, anak curi jadi pintar, anak pencuri jadi apa, influencer atau sukses ya, bukan dari yang hal. Kenapa kayak berkah itu pertolongan ya, pertolongan bisa jadi istiraj, bisa jadi pertolongan. Kalau misalkan kita kaya dengan cara yang tidak halal, itu istijroj ya, nikmat sementara. Sedangkan kalau ada di keturunan kita itu pertolongan ya, pertolongan dari Tuhan. Misalkan kita sukses, hartanya dipakai sedekah, itu bisa jadi pertolongan kita. Tapi kalau misalkan kita punya harta banyak terus makannya dikurangi, digram, diatur sama dokter, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nah berarti hartanya itu istiraj, nggak berkah karena ditukar dengan penyakit gitu. Misalkan hartanya miliaran, keluar berobatnya juga ratusan juta, makan nggak enak, diatur, dikurangi, nggak puas bebasnya makan, nggak puas bebasnya menikmati, berarti itu nggak berkah. Kalau misalkan berkah, misalkan ya punya uang 1 miliar terus disumbang, itu tuh nggak bakal habis 1 miliar itu ya. 1 miliar per bulan dapat uang ya 25%-nya disumbangin, nggak bakal murah 1 miliar serius, terus malah terus bertambah. Yang tadi yang harusnya uang kita ya per bulan 1 miliar, karena sedekahnya 25%, bulan depan itu malah jadi 3 miliar bisa jadi ya, bahkan loncat 5 miliar, bulannya depan lagi tambah lagi, semakin kita menambah sedekahnya semakin bertambah pula. Uang kita bukannya mengurangi, nggak ada itu cuma kalau dikurangi berarti ya kurang, ya enggak, itu hitungannya beda sama hitungan logika manusia ya, sama hitungan matematika ya, beda matematikanya. Misalkan kita 25% dari 1 miliar, yang 25% itu misalkan 25% pohon, terus ditambah 7 dahan ya, 7 ranting 25% tambah yang 7 ranting itu setiap rantingnya ada 7 ranting kecil lagi, setiap 7 ranting ada 7 ranting lagi. Wah banyak tuh kalau dikaliin 25% sampai puas pun gitu. Padahal yang kita tanam misalnya bijinya 25% jadi pohon 25%, pokoknya nggak bakal mengurangi harta kita
kumaha cenah tepat sasaran yang gimana, atau yang tepat sasaran yang kalau misalkan kita kasih ke orangnya terus orangnya merasa tertolong, merasa bersyukur, senang hatinya. Misalkan ini ada anak kecil ya lagi menangis, tiba-tiba kita datang coba menenangkan, terus anak kecil itu kasih permen, tiba-tiba dia ketawa bahagia senang ya, itu pasti sedekah dalam bentuk apa aja, dan sedekah juga nggak harus sama manusia ya. Misalkan sedekah ke alam dengan menjaga alam, maka alam akan menolong kita. Terus sedekah kepada hewan akan senantiasa menghormati, menghargai, menuruti perintah kita. Untuk kepada manusia sedekah ya, kita pasti bakal saling bakal sedekah ya, kayak gitu. Sedekah ke sesama, masa ke alam nih, sedekah ke alam, hewan apa itu, mereka juga butuh pertolongan, butuh ilmu kita, butuh akal kita ya. Masa yang berakal serakah, akal kita cuma dipakai untuk serakah, masalah itu mah. Itu jadi harusnya tuh kita sebagai manusia yang diberi akal lebih ke menjaga alam, menjaga hewan, itu sedekah ya. Misalkan gini, kalau kita sedekah ke alam, ke tanah gitu ya, kita menanam, bercocok tanam pohon, hutan hijau ya, rindang pepohonannya. Kalau ada musim hujan tidak bakal longsor. Kalau misalkan musim kemarau, sumber air tetap ada, tidak bakal kehabisan air gitu. Kalau misalkan kita ke hewan ya, kalau misalkan ke ayamnya bertambah banyak, kita jadi mudah untuk mengonsumsi itu atau ayamnya, bahkan kotorannya bisa jadikan pupuk. Wah, manfaat nanti ya, gak kerasa. Misalkan di alam liar gimana buat hewan-hewan ya tertolong, jadi tidak punah. Terus jadi mereka juga punya rumah ya, tidak punah, punya rumah. Jangan dibantai habis-habisan, dijual ini itunya buat keserakahan ya nggak boleh. Dan kalau misalkan katanya kalau misalkan hewan liar kan membahayakan, hewan liar takutnya kita dimangsa ya. Aduh, kalau kita memberi manfaat, kalau kita baik, kalau kita tidak membahayakan buat mereka, kalau kita tidak mengancam mereka, mereka tidak akan balik mengancam ya. Kalau misalkan kita punya akal, hewan punya insting. Kalau kita sebagai manusia akalnya dipakai membantai, insting mereka tuh akan digunakan untuk membantai. Sedangkan kalau kita dipakai untuk melindungi ekosistem, melindungi hutan, melindungi rumah mereka, keturunan mereka supaya tidak punah nanti ya. Kalau kita ke hutan aja gitu, nggak perlu takut. Malahan kalau kita udah baik sama alam, alam juga memberi jalan, alam juga nggak bakal hewan buas nggak akan dipertemukan dengan kita gitu ya. Tiba-tiba misalkan ada sejalur kita yang harusnya berpas-pasan sama harimau di sini, kita di sini. Kalau kita tadinya baik dengan alam ya, menjaga alam atau akal pikiran kita digunakan untuk hal baik, kita tidak mungkin berpas-pasan dengan harimau, melainkan kita akan tidak bakalan ketemu ya, walaupun misalkan satu jalur itu, karena mereka tidak akan
kalau kita bersahabat dengan Allah, ya mereka sendiri nggak akan mengganggu, jamin gitu ya. Nah, tentang halal haram dan berkah sebenarnya masih panjang dan takut kepanjangan. Kalau misalkan ada pertanyaan ya tinggal komen aja ya, jangan lupa like-nya, subscribe-nya ya. Kalau mau di share tag channel ini ya, biar banyak yang nonton juga ya. Kalau misalkan setuju, alhamdulillah bermanfaat, alhamdulillah. Kalau tidak setuju atau tidak setuju atau tidak enak penjelasannya, tolong kasih tahu. Kalau tidak setuju mah ya jangan mengganggu lah, jangan dipikirin gitu ya, jangan masukin hati. Cek sunda mentong benduk apa namanya ya mah mau ngobrol ya kan, judulnya kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol. Nah, gimana kan ya, hal haram dan berkah ya begitu ya. Wilujeng tukang deui video salah jeung ayeuna tutuplah si kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tos